Baiklah, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Natalie Natal, NIM 20104177175, kelas A2 Ekonomi Manajemen, Makul Manajemen Operasi, dosen Adi Mursalim SEMM. Di sini saya akan menjawabkan pertanyaan dari Pak Adi. Yang pertama, definisi mengenai teknik transportasi. Metode NWC merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas. Aturannya: 1. Mengisi sel atau kotak dimulai dari ujung kiri atas. Yang kedua, alokasi jumlah maksimum atau terbesar sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Yang ketiga, bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat supply yang cukup. Kalau tidak, bergerak ke kotak bawahnya sesuai demand. Bergerak terus hingga supply habis dan demand terpenuhi. Metode biaya terkecil atau less cost merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang dari sumber ke tujuan, mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Aturannya: 1. Pilih sel yang biasanya terkecil. 2. Sesuai dengan permintaan dan kapasitas. 3. Pilih sel yang biayanya 1 tingkat lebih besar dari sel pertama yang dipilih. 4. Sesuai kembali cari total biaya. FAM. Metode ini lebih sederhana penggunaannya karena tidak memerlukan closed path, jalur tertutup. Metode FAM dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Kemudian pilih selisih biaya terbesar dan alokasi produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Cara dilakukan dengan berulang hingga semua produk sudah dialokasi. Metode MODI merupakan perkembangan dari metode stepping stone karena penentuan segi 40 yang bisa menghemat biaya dilakukan dengan prosedur yang lebih pasti dan tepat. Untuk metode ini dapat mencapai hasil optimal lebih cepat. Untuk menjawab pertanyaan kedua, prosedur menggunakan teknik transportasi. Yang pertama, prosedur pemecahan dengan NWC. Cara perhitungan biaya transportasi dengan menggunakan metode NWC sesuai dengan namanya, di mana dari sisi kiri atas kemudian bergerak ke kiri atau ke bawah sesuai dengan kapasitas produk, sumber supply, dan permintaan tujuan atau demand. Aturan yang berlaku dengan metode NWC ini adalah sebagai berikut. Pertama, mengalokasikan awal nilai sel ditempatkan pada sel yang berada di ujung kiri atas tabel. Nilai sel awal tergantung pada kendala supply dan demand untuk sel. Langkah-langkah yang menentukan supply awal di metode ini adalah sebagai berikut. Alokasikan nilai sebesar kemungkinan pada sel X11, misalnya dengan memperhatikan kendala supply demand, contohnya X11 dengan min atau S1 D1. Yang kedua, mengalokasikan nilai besar mungkin pada sel yang bersebelahan dengan sel X11. Contohnya, bila S1 lebih besar D1 maka X11 ditambah X12 sama dengan X1 dikali X12 dan
1 sama dengan lebih besar dari D1, maka X1 ditambah X21 dikurang D1 X21 dikurang. Yang ketiga, ulangi langkah 2 sampai semuanya kendala terpenuhi. Prosedur pemecahan dengan LC. Metode Let's Code melakukan alokasi secara sistematik pada kotak-kotak berdasarkan biaya transport minimum. Langkah-langkah metode ini adalah: 1. Pilih kotak biaya transport atau JIT terkecil, kemudian alokasi penawaran atau permintaan sebanyak mungkin. Untuk JIT terkecil, ZIJ sama dengan minimum S1 DJ yang akan menghabiskan baris atau kolom. Baris I atau kolom J. Baris I atau kolom J yang telah dihabiskan akan hilang 2 dari sisa kotak yang ada. Kotak yang tidak dihilangkan, pilih lagi CIJ terkecil, dialokasikan sebanyak mungkin pada baris atau kolom J. Yang ketiga, proses akan terus berlanjut sampai semua penawaran dan permintaan terpenuhi. Prosedur pemecahan dalam FAM. Dalam menentukan solusi awal, FAM menetapkan konsep denda atau penalty cost. Dengan denda dimaksud sebagai selisih antar dua biaya terkecil pada sel-sel yang sebaris atau sekolom. Langkah-langkah yang pengerjaan metode FAM adalah sebagai berikut. Yang pertama, hitung perbedaan antara dua biaya terkecil dari setiap baris dan kolom. Pilih dua baris atau kolom dengan nilai selisih terbesar, lalu beri tanda kurung jika nilai kurung dan kolom. Jika nilai pada baris atau kolom adalah sama, pilih yang dapat memindahkan barang paling banyak. Yang ketiga, dari baris atau kolom yang pilih pada 2, tentukan jumlah barang yang bisa terangkut dengan memperhatikan pembatasan yang berlaku bagi baris atau kolomnya serta sel dengan biaya terkecil. Yang keempat, hapus baris atau kolom yang sudah memenuhi syarat sebelumnya, artinya supply telah dapat terpenuhi. Yang kelima, ulangi langkah 1 sampai 4 hingga semua alokasi terpenuhi. Prosedur pemecahan dengan MODI. MODI ini merupakan alokasi produk untuk mendapatkan alokasi yang optimal dengan menggunakan satu indeks perbaikan yang berdasarkan pada nilai baris dan nilai kolom. Metode MODI ini memiliki syarat yang harus terpenuhi, yaitu banyaknya kotak baris terisi harus sama dengan banyaknya baris ditambah banyaknya kolom kurang 1. Cara untuk menentukan nilai baris dan nilai kolom menggunakan persamaan. RI ditambah KJ sama dengan CIJ, di mana RI nilai baris ke I, KJ nilai baris ke J, CIJ biaya pengangkutan 1 unit barang dari. 4. Nama pembicaraan dalam video tersebut adalah Diah Armeliza. Judul materi dari video tersebut adalah Manajemen Operasi Bab 4 Peramalan. Video tersebut, penjelasan tentang video adalah yang dimaksud dengan
Peramalan. Pentingnya strategi terhadap peramalan. Tujuan dalam sistem peramalan, pendekatan peramalan. Peramalan berdasarkan pada runtuh waktu, metode peramalan asosiatif, analisis regresi dan korelasi, monitor dan pengambilkan peramalan, dan peramalan dalam sektor jasa. Di sini saya akan menjelaskan dari video di atas. Yang dimaksud dengan peramalan adalah seni dan ilmu memprediksi peristiwa-peristiwa pada masa depan. Kegiatan peramalan merupakan bagian integral dari pengambilan keputusan manajemen. Peramalan mengurangi ketergantungan pada hal-hal yang belum pasti atau intuitif. Peramalan memiliki sifat saling ketergantungan antara divisi atau bagian. Kesalahan dalam proyek penjualan akan mempengaruhi pada ramalan anggaran, pengeluaran operasi, arus kas, persediaan, dan sebagainya. Pentingnya strategi terhadap peramalan merupakan estimasi atas permintaan hingga permintaan aktual menjadi diketahui. Peramalan permintaan mendorong keputusan dalam banyak area meliputi manajemen rantai pasokan, sumber daya manusia, dan kapasitas. Tujuan langkah dalam sistem peramalan. Yang pertama, menentukan penggunaan peramalan. 2. Memilih barang yang akan diramalkan. Pendekatan peramalan adalah peramalan kuantitatif, peramalan yang menggunakan model matematika untuk meramalkan permintaan, dan peramalan kualitatif, peramalan yang menghubungkan faktor seperti intuisi, pengambilan keputusan, emosi, pengalaman pribadi, dan sistem nilai. Peramalan berdasarkan pada runtuh waktu menggunakan serangkaian poin data masa lalu. Untuk membuat peramalan ada 4 komponen runtuh waktu. Metode peramalan asosiatif dengan analisis regresi linear, sebuah model matematis garis lurus untuk mengembangkan hubungan fungsional antara variabel dependen dan independen, sedangkan koefisien terhadap korelasi sebuah ukuran dari kuatnya hubungan antar dua variabel. Peramalan dalam sektor jasa memerlukan laporan permintaan dalam jangka pendek yang baik, bahkan interval per 15 menit, permintaan selama hari libur atau dalam peristiwa cuaca tertentu yang harus ditelusuri. Sekian video dari saya, ucapkan terima kasih.